Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Pada hari kedua ini, tetap saya mengajak Anda untuk mendalami misteri Tritunggal dalam Injil Yohanes. Dan kita akan mendalaminya karena Tuhan sendiri telah memintanya kepada kita melalui percakapannya dengan Nikodemus, ketika Nikodemus tidak mengerti juga tentang ajaran dilahirkan kembali dalam roh. Maka Yesus berkata, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi? Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Tritunggal Maha Kudus adalah misteri surgawi. Kita tetap harus mendalaminya dalam pemikiran kita. Maka saya mengajak Anda untuk melihat kembali Injil yang disajikan gereja hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam ayat 26 Yesus berkata demikian, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Di mana letak misteri Tritunggalnya? Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Bagaimana Yesus mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa? Roh Kudus adalah Roh Bapa sendiri. Memangnya Yesus itu siapa? Sehingga dia mengutus Roh Kudus keluar dari Bapa. Kalau Yesus itu tidak sejajar dengan Bapa dan Putra, bagaimana dia dengan berani dapat berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi jelas, menurut nalar biasa, kita bisa memahami bahwa Yesus Kristus meminta Roh Kudus yang keluar dari Bapa untuk menjadikan kita saksi. Karena Yesus berkata, "Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Dan memang menjadi saksi Allah Tritunggal tidak mudah, karena banyak orang tidak memahaminya, dan mungkin memang tidak mau memahaminya. Maka apabila Anda dicemooh dengan Allah Tritunggal, jangan kaget. Karena dalam bab 16 ayat 3, Yesus sudah mengingatkan, mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Karena orang tidak mengenal Bapa, dan tidak mengenal firman Allah yang menjadi manusia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, maka mereka kadang-kadang menjadi salah paham. Dan kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap menerangkannya menurut pemikiran kita, seperti yang diminta Yesus kepada Nikodemus. "Kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, kamu tidak percaya, bagaimana aku dapat berkata-kata kepadamu tentang hal-hal surgawi?" Namun mari kita ingat, kita tidak menangkap seluruh kebenaran itu. Masih banyak hal yang harus kita pahami tentang Allah Tritunggal selama 1 minggu ini. Maka saya mengajak Anda untuk berdoa dalam kerendahan hati bersama pemazmur. "Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku
seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin ya amin.